Drop it. Ya, saya kaget dan shock ya, karena Pertama saya kaget juga dan shock pastinya. Pemerintah tidak menerima guru dengan status pegawai negeri sipil atau PNS, tetapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini telah menjadi kesepakatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bima Haria Wibisana. Ia mengatakan, guru beralih menjadi P3K, jadi bukan PNS lagi. Kedepan kami tidak akan menerima guru dengan status PNS, tetapi P3K. Apakah ada penerimaan guru CPNS? Sementara ini, Bapak Menpan, Bapak Mendikbud, dan kami, sementara ini sepakat bahwa untuk guru itu akan beralih menjadi P3K. Jadi bukan CPNS lagi. Kedepan mungkin kami tidak akan menerima guru dengan status CPNS, tapi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kenapa? Karena kalau CPNS setelah mereka bertugas 4-5 tahun, biasanya mereka ingin pindah lokasi. Dan itu menghancurkan kemudian sistem distribusi guru secara nasional. 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan sistem PNS. Jadi ke depan ini sistem ini akan diubah menjadi P3K. Demikian juga untuk tenaga kesehatan, dokter dan lain-lain, penyuluh itu juga akan statusnya P3K. Sebenarnya best practices di negara-negara maju juga melakukan hal-hal yang sama. Jumlah P3K di negara maju itu sekitar 70-80% dibandingkan PNS-nya hanya 20%. Dan untuk hal-hal yang bersifat pelayanan publik, status kepegawaian para penyelenggaranya adalah P3K. Jadi ke depan ini jumlah P3K di Indonesia harusnya akan lebih banyak dibandingkan jumlah PNS. Pemirsa, pemerintah memutuskan tidak akan menerima lagi guru dengan status pegawai negeri sipil atau PNS, yang dimana itu dialihkan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Keputusan itu kemudian mendapat respons dari berbagai kalangan, salah satunya dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Dan untuk membahas hal tersebut, bersama kita telah bergabung Ketua Komisi 10 DPR RI, ada Pak Syaiful Huda, dan juga Ketua Umum PGRI, Bu Unifa Roshidi. Saya sapa terlebih dahulu, selamat siang Pak Syaiful dan juga Bu Unifa. Yang Mbak Patris. Baik, selamat tahun baru Pak Syaiful dan juga Bu Unifa. Kita langsung saja terkait dengan topik kita pada siang hari ini. Ini saya ingin ke Pak Syaiful terlebih dahulu sebelum saya ke Bu Unifa. Pak Syaiful, tadi di paket atau naskah pengantar itu sudah dikatakan terkait dengan keputusan pemerintah yang tidak lagi menerima CPNS bagi guru di tahun 2021, kemudian itu beralih ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K. Saya ingin tanyakan dulu tanggapan Anda, Pak Syaiful selaku anggota DPR. ya saya kaget dan shock ya, karena saya berpuluh-puluh tahun bergaul dan dekat dengan komunitas guru. Jadi kita minta nanti klarifikasi tabayun dengan Kemenpan RB dan Kemendikbud. Sejak dari awal ketika Komisi 10 menyetujui ada skema rekrutmen melalui pegawai pemerintah P3K, itu kami tidak membayangkan dihapus jalur PNS. Gitu. Jadi pegawai P3K ini hanya semacam tambal sulam saja dari sudden death, kebutuhan jangka pendek dalam rangka mengisi kebutuhan guru-guru yang hampir mencapai 1,3 juta. Kita membutuhkan guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri kita. Jadi sekali lagi kami Komisi 10 terkejut dan akan minta klarifikasi dengan Kemendikbud dan Kemenpan RB bahwa keputusan ini saya sendiri protes, saya tidak setuju kalau jalur P3K ini meniadakan jalur PNS. Pak Syaiful, kalau Anda sendiri sebagai anggota DPR Komisi 10, artinya ada perbincangan, tapi bisa dikatakan bahwa tidak dilibatkan dalam perbincangan tersebut sebelum keputusan itu diambil, Pak Syaiful? Tidak ada perbincangan sama sekali. Ketika kami menyetujui jalur P3K untuk guru-guru honorer, itu tidak ada pembahasan terkait dengan penghapusan jalur PNS. Nah, karena itu saya kira ini dua hal yang perlu dibedakan. Apa yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Nasional
dengan alasan yang saya kira alasannya nggak relevan, tiba-tiba hanya dengan alasan takut cepat minta mutasi di tempat lain dan seterusnya lalu ditiadakan jalur PNS. Saya kira alasannya reasoning dengan penutupan jalur PNS ini nggak nyambung, nggak kompatibel dan tidak bisa jadikan alasan untuk merubah dan menghapus jalur PNS. Ya, berarti terakhir koordinasi dengan pemerintah terkait dengan P3K ini sejauh apa perbincangannya? Kenapa kemudian keputusan itu diambil tanpa memperhatikan pertimbangan dari DPR? Sejak dari awal skema P3K ini hanya dalam rangka untuk mengakselerasi percepatan kesejahteraan guru-guru honorer di kita gitu. Dan ini kompromi yang sudah luar biasa sebenarnya. Guru honorer juga nggak mau sebenarnya ada skema P3K karena ini di mata guru-guru termasuk pada opsi yang tidak adil gitu. Karena pengabdian lama, mereka juga butuh kesejahteraan untuk keluarganya, ada pensiunan nanti ketika beliaunya sudah pada purna bakti dan seterusnya itu. Oke, berarti terkait dengan mengafirmasi. Oke, berarti terkait dengan kesejahteraan ya Pak Syaiful, saya beralih ke Bu Unifa. Bu Unifa, tadi disampaikan oleh Pak Syaiful bahwa sebetulnya keputusan yang diambil oleh pemerintah ini bisa dikatakan kurang berkoordinasi dengan DPR seperti itu. Kalau tanggapan dari PGRI sendiri, Bu Unifa, terkait dengan keputusan tersebut, bagaimana Anda melihatnya? Terima kasih. Pertama saya kaget juga dan shock pastinya ya. Sebagai orang tuanya para guru, peristiwa ini saya kira perang yang bercanda-bercandaan tahun baru, nggak taunya kok setelah diamati kok benar dari pejabat yang terkait. Pertama saya ingin memberi apresiasi kepada sahabat saya boleh mengaku walaupun masih muda ini, Pak Saiful Huda ini Ketua Komisi 10. Saya tadi sebelum ini saya sudah mengatakan saya akan ganduli loh jenengan karena beliau adalah Ketua Komisi 10, mitranya pemerintah yang harus diajak bicara untuk mengambil keputusan-keputusan penting persoalan dengan hal-hal yang sangat prinsipil. Menurut saya seperti yang dikatakan oleh Pak Saiful Huda, nggak ada dasarnya, nggak jelas reasoningnya gitu. Dan saya kira kita sedang mengalami situasi yang sulit. Bagaimana proses pembelajaran tetap harus berjalan di antara masa pandemi ini. Dan kita sedang berbicara bagaimana kualitas dan kesejahteraan berjalan beriringan. Lah ini kok akan ada penghapusan P3K. P3K itu betul-betul memang sebuah kompromi untuk honorer yang 35 tahun ke atas, lebihnya kepada seperti itu. Karena di Undang-Undang ASN mereka nggak diberi luang. Saya kira Bapak Presiden nggak demikian deh polisinya dari awal yang saya tahu. Jadi saya pikir karena ini baru diwacanakan dan ini mendapat reaksi yang luar biasa dan ini dampaknya luar biasa Mbak, dampak kedepannya luar biasa, nggak main-main. Bukan sekedar bagaimana merekrut guru bahwa nanti P3K, PNS, tapi dampaknya bahwa generasi yang akan datang mereka tidak tertarik lagi untuk menjadi guru. Padahal guru itu sebagai profesi PGRI jatuh bangun bersama DPR RI untuk Undang-Undang Guru dan Dosen. Dan itu disebut profesi. Kalau profesi itu adalah maka kualifikasi kompetensi berjalan beriringan. Jadi dengan keputusan ini akan sangat disayangkan. Kita tahu jangan-jangan ini hanya melempar wacana ke publik. Dan saya tadi mengatakan ke Mas Saiful Huda, saya pokoknya nitip betul. Ya, jangan sampai wacana ini memperkeruh keadaan dan dikembalikan. Kalau pemerintah misalnya situasinya kemampuan negaranya itu masih terbatas, ya tidak apa-apa bertahap. Tapi PNS dan P3K nggak boleh dihapus PNS itu karena itu sangat penting, sangat prinsip dan berbeda. Ya berbeda jelas walaupun sama-sama di Undang-Undang ASN. Ya, lalu kesempatan ini saya mohon bantuan Pak Saiful Huda untuk mengawal ini dan kami siap untuk berdiskusi termasuk melakukan kajian soal ini. Terima kasih. Bu Diva, salah satu rekomendasi dari atau pertimbangan maksud saya dari pemerintah terkait dengan kebijakan atau keputusan tersebut adalah bagaimana mungkin alasannya negara maju jumlah P3K-nya lebih banyak dari PNS. Kalau kita lihat dari segi persentase 80% dibandingkan 20%. Apakah benar demikian, Bu? Itu sebetulnya yang kita perlukan. Negara maju yang mana? Yang saya mau tanya. Finlandia yang selalu disebut-sebut itu adalah the best 10 ya yang diambil. Mereka sangat sejahtera dulunya. Ya sama begitu posisinya dengan dokter dan lain-lain sebagainya. Mereka menjadi rebutan. Kalau kita lihat dicek di negara ASEAN saja, Indonesia itu paling rendah kesejahteraannya. Tapi kita itu mencoba mengerti karena situasi negara dan lain sebagainya. Ya, tetapi jadi alasan itu alasan yang menurut saya belum ada kajian yang jelas. Kedua, alasan distribusi. Distribusi guru itu adalah aparat pemerintah. Sistemnya dong yang diperbaiki, ya. Sistem manajemen tata kelola gurunya yang diperbaiki, bukan yang guru yang disalahkan. Jadi alasan-alasan itu tidak masuk akal. Yang paling mengerikan adalah jika di masa yang akan datang orang-orang terbaik tidak mau menjadi guru, lalu kondisi pendidikan menjadi semakin menurun. Padahal di seluruh dunia namanya kualitas guru dan ketercukupan guru adalah dua hal yang menjadi syarat utama bagi kemajuan pendidikan.
Baik, artinya belum ada kajian sebetulnya bahwa negara maju, dikatakan maju seperti itu kalau gurunya lebih banyak ke P3K dibandingkan dengan PNS, seperti itu ya Bu Nifa. Pak Kayaknya Saiful, P3K Bu Indonesia deh, kayaknya spesial Indonesia P3K. Ya, mereka Baik. punya sistem rekrutmen dan pengembangan karir yang jelas yang saya tahu. baik, Pak Saiful dan juga Bu Nifa, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Line Talk, kami segera kembali. Menurut Bima, apabila guru berstatus PNS, maka setelah 4 atau 5 tahun bertugas, biasanya ingin berpindah lokasi. Hal ini menurutnya menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional. Oleh karena itu, sistem ini diubah menjadi P3K. Demikian juga tenaga kesehatan, dokter, dan penyuluh. Bima pun memberikan beberapa contoh negara maju melakukan hal yang sama, di mana jumlah P3K di negara maju sekitar 70-80% dibanding PNS yang hanya 20%. Dengan demikian, untuk ke depan di Indonesia, P3K akan lebih banyak dibanding PNS.